Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang statistika dan statistik. Sebenarnya hampir sama, hanya sedikit perbedaannya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang statistika. Ya, ini statistika ini cabang ilmu matematika terapan. Jadi terapan ini penerapan langsung yang berhubungan dengan mengumpulkan data dan menganalisanya serta menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita kumpulkan itu tadi. Nah, statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi di sini dijelaskan statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah kita dapatkan. Yang selanjutnya ada inferensia. Kalau tadi deskripsi itu menggambarkan atau mendeskripsikan, kalau inferensia ini cara menarik kesimpulan dari data yang sudah kita peroleh itu tadi. Nah, yang pertama selanjutnya ada populasi dan sampel. Kalau kita ngomongin populasi, contohnya populasi manusia. Kalau manusia itu semuanya menjadi populasi. Nah, kalau sampel ini bagian dari populasi tersebut. Contohnya ada populasi kelas 12. Nah, sampelnya kan kita ambil kelas 12 PM. Jadi, kelas 12 itu populasinya, sampelnya itu di 12 PM. Selanjutnya ada datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, di sini diberikan contoh tinggi 5 murid. Ada 157, 166 dan seterusnya. Nah, yang 157, 166, 159, 170 dan 169 ini dinamakan sebagai datum. Nah, selanjutnya ada data. Data adalah kumpulan-kumpulan datum. Nah, datanya contohnya tinggi 5 murid ini dinamakan data, sedangkan datumnya adalah bilangan-bilangannya ada 157 dan 166. Di materi selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif atau data numerik. Nah, dari namanya saja sudah kita ketahui bahwasanya ini merupakan hasil pengukuran atau perhitungan. Data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama data kontinu, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Di sini ada luas SMAY adalah 0,5 hektar. Bisa juga diberikan contoh tinggi Budi adalah 155, itu data kontinu. Sedangkan yang kedua ada data diskrit. Nah, ini yang diperoleh dari hasil perhitungan. Pak Imam memiliki 3 mobil. Saya memiliki 5 rumah. Itu contoh-contoh data diskrit. Nah, yang B adalah data kualitatif. Kalau tadi kuantitatif tentang numerik, yang kualitatif ini data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya manis, rusak, gagal, sembuh. Ini contoh di sini. Bisa juga diberikan lain jalannya jelek, kemudian jalannya rusak. Itu salah contoh-contoh data kualitatif. Ada yang dibagi juga data itu menjadi data intern dan data ekstern. Kalau intern itu kan dari dalam. Di sini dikatakan bahwasanya data itu diperoleh dari instansi atau lembaga organisasi. Nah, yang kedua ada data ekstern. Data yang diperoleh dari luar instansi atau organisasi. Dibagi lagi menjadi dua macam, data primer dan data sekunder. Yang primer itu contohnya kita lagi ngukur orang, mengukur tinggi orang berkenaan langsung dengan orang tersebut. Yang selanjutnya kalau data sekunder itu kita tahu tinggi orang dari orang lain. Nah, gitu. Contohnya saya ingin mengetahui berat badan Bu Lisna. Nah, sedangkan saya tidak ketemu Bu Lisna langsung, maka saya tanya ke Bu Indri. Saya tanya Bu Indri, berat badannya Bu Lisna berapa, Bu? 60 contohnya. Berarti itu dinamakan data sekunder. Nah, ini kita langsung masuk materi tentang penyajian data. Ada data tunggal dan data berkelompok.
Kita akan bahas dulu tentang data tunggal. Data tunggal ini ada yang pertama mean. Kalau di sini mean rata-rata. Simbolnya ada X bar, ini dinamakan X bar. X bar ini ada X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. N ini apa? N ini adalah banyaknya data. Kalau yang atas ini jumlah data, yang ini banyak data. Kemudian ini ada X gabungan. Berarti data ini digabungkan dengan data ini. Rata-rata kelas A ditambahkan dengan rata-rata kelas B. Kemudian dicari rata-rata kedua kelas tersebut. Itu dinamakan rata-rata gabungan. Contoh soalnya. Berikut ini adalah nilai ujian matematika 5 siswa di sebuah sekolah. Ada 70, 75, 60, 65 dan 80. Tentukan nilai, hitung rata-rata. Nah ini X bar sama dengan sigma X, sigma 5i sama dengan 1, xi sama dengan per n, per n sama dengan xi, x2, x3, x4, x5. Nah X1, X2, X3, X4, X5 ini berdasarkan jumlah nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ketahui lagi X bar sama dengan 70 nih, sama kan? 75, 60, 65 dan 80 per N. N itu apa? Didapat dari 5 ini banyaknya data. Berikut ini nilai ujian matematika dari 5 siswa. Nah, diketahui sudah dari sini 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas dijumlahkan 70 tambah 75 tambah 60 tambah 65 tambah 80 didapat nilai 350 dibagi 5. Dapatlah rata-ratanya 70. Itu untuk mean. Kemudian selanjutnya ada ini tadi terlewat nilai-nilai jadi 70. Lanjut ke modus. Modus apa itu modus? Bukan modusin orang. Ini modus di matematika. Modus itu nilai atau datum yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kalau biasanya pernah SMP itu dipelajari atau malah SD, modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Nih, diketahui data tersebar dengan susunan berikut 92 dan seterusnya. Tentukan modusnya. Jadi apa itu modus? Modusnya itu nilai yang sering banyak muncul. Oke, terlewat. Kita harus hitung 92 berapa kali dia muncul. 92. Cuman sekali ternyata. Dia bukan modus. Yang selanjutnya 63. 63 juga hanya sekali. 60 1, 2, ada 2 kali. Kemungkinan 60 jadi modus ada. Ini sudah diketahui ya. Walaupun sudah ada jawabannya, kita coba buktikan. Kemudian 81. 81 mana? Oh, enggak ada lagi. Ada 91. Cuman 1 juga. Ada 83 juga cuman 1. 60 tadi sudah. 58 cuman 1 juga. 71 hanya 1 juga. 84 juga cuman 1. 56 cuman 1. 89 1, 2. Kemudian kebetulan gandeng lainnya nggak ada ya. 97 nggak ada juga. 79 ada tidak? Ada gandengannya tidak? Oh, ada 2. Kemudian 73 tidak ada. 55 tidak ada. 49 juga tidak ada. 80 79 tadi sudah ada dihitung. 55 tadi juga sudah dihitung. 67 nggak ada juga. Jadi modusnya ada 3 angka. Tidak apa-apa modusnya kalau ada kalau ada 3 angka. Modus itu boleh ada lebih dari 1 angka. Kalau modusnya yang paling banyak cuma 55 ya tulis 55 saja, tidak harus 3. Tapi tidak harus juga 1.
boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang penting modus itu tidak melebihi dari jumlah banyaknya angkanya. Kalau angkanya ada 10, ternyata modusnya ternyata 10-nya ternyata nggak ada angka yang sering muncul sama semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah berarti itu tidak ada modusnya 0 atau kosong ya. Lanjut ke ini apa ini? Ini median. Median itu nilai tengah. Jadi kalau kita ada data diambil nilai tengahnya, itu mencarinya dengan rumus median. Nih, median. Rumusnya untuk data n-nya atau n itu jumlah datanya, dia ganjil, dan jika n-nya dengan jumlahnya genap. Kalau mediannya ganjil sama dengan m sama dengan x setengah n plus 1. Kalau yang genap, median sama dengan setengah x n per 2 plus x n per 2 plus 1. Kayaknya sulit, tapi nanti pengaplikasiannya tidak sulit. Nah kita punya data ini. Data tersebar dengan susunan berikut 1, 2 dan seterusnya. Tentukan medianya. Medianya dapatnya 7, 3. Ini pertama nanti harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan dengan rumus ini. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.